Assalamualaikum Ustadz. Ini tutorial untuk membuat Google Classroom. Yang pertama, pastikan ada koneksi internet. Kemudian di area pencarian ketik Google Classroom. Kemudian di sini ada pilihan sign in, ini diklik. Kemudian kalau sudah diklik, maka di pojok sini ada akun kita. Ini kebetulan akun saya. Jadi bisa diganti sesuai dengan keinginan. Ini ada beberapa akun. Jadi bisa diganti. Kemudian di sampingnya ini kita klik, geser ke bawah, ini ada classroom, diklik. Setelah diklik maka muncul, ini adalah kelas-kelas yang sudah saya bikin, tapi kita bisa menambahkan kelas. Untuk menambahkan ada tanda di sini, ada create class, ini untuk membuat kelas baru, sedangkan join class ini untuk siswa, mengundang siswa untuk bergabung. Kita klik yang menciptakan kelas ini. Muncul seperti ini, diklik, kemudian continue. Di sini kita bisa menulis nama sesuai dengan yang kita inginkan, nama kelasnya. Misalkan ini saya isi nama kelas adalah bahasa, sectionnya 7, kemudian subjeknya, mata pelajarannya adalah bahasa Inggris, kemudian create, diklik, muncul seperti ini, bahasa 7. Di sini ada kode kelas yang bisa di-share ke anak, jadi anak-anak biar bisa masuk ke sini. Ini adalah kode kelasnya. Di sini ada pilihan stream, classwork, people, atau grades. Stream ini adalah tampilan, nanti tugas-tugas akan muncul di sini. Sedangkan untuk membuat tugas, bisa diklik classwork, akan muncul tampilan seperti ini. Create, ini apabila kita membuat tugas untuk siswa. Assignment, quiz, question. Kalau saya lebih sering pakai quiz assignment karena tugas-tugas untuk siswa itu yang sekiranya bisa dinilai. Jadi saya pakai itu tadi, quiz assignment. Kemudian di sini ada judul, bisa kita tulis. Saya kasih judul misalkan tugas bahasa Inggris. Instruksi ini boleh diisi, boleh tidak. Dan kalau sudah ada di sini ada Google Forms, blank quiz, ini bisa diklik. Muncul tampilan seperti ini. Di sini ada tulisan all change save in Drive. Artinya semua yang ada di sini, yang kita kerjakan di sini, nanti otomatis langsung tersimpan di Drive kita. Tuh. Nah, ini bisa kita isi. Untuk blank quiz ini bisa kita ganti sesuai dengan keinginan kita. Misalkan tugas bahasa Inggris. Misalkan di sini saya kasih tugas bahasa Inggris ke-1, kerjakan soal berikut ini. Tuh. Kemudian di bawahnya untitled question, ini tempat untuk pertanyaan. Di sini kita bisa menyuruh anak-anak untuk menulis nama. Misalkan kita menghendaki biar tahu namanya siapa, kemudian nomor absennya berapa. Kemudian untuk short answer text, ini untuk jawaban anak-anak yang ngisi nantinya. Kemudian ini required, ini harus diklik. Jadi anak-anak harus menuliskan nama. Tanpa menuliskan nama mereka tidak bisa untuk mengerjakan. Jadi harus wajib. Jadi required ini bersifat wajib. Untuk membuat soal, kita klik tanda plus di sini, maka akan muncul lembar berikutnya.
soal bisa berupa multiple choice atau ABCan, juga bisa membuat short answer atau jawaban pendek, atau paragraf, atau checkbox. Drop down ini misalkan memilih kelas, misalkan ini saya pakai drop down. Ini misalkan kalau bahasa Inggris mungkin bahasa Inggrisnya ada kelas 7 bahasa, atau kelas 7 Al-Quran, atau kelas 7 apa. Misalkan ini ada kelas bahasa, ada kelas Al-Quran, saya tambahkan lagi budaya. Kalau ingin nambah lagi, ini bisa ditambahkan. Tulisannya adalah grade, pertanyaannya adalah grade kelas. Jangan lupa tombol required ini juga diklik. Kalau sudah, baru kita bisa membuat soalnya. Nah, di sini. Ini adalah soal. Misalkan multiple choice. Kalau multiple choice ini paling mudah karena hanya memilih saja. Nilai nanti langsung muncul. Sedangkan untuk yang answer, yang short answer, jawaban singkat, ini kita harus ngoreksi satu persatu dan itu membutuhkan waktu lama. Untuk paragraf, membuat paragraf. Tuh. Saya coba kasih untuk yang multiple choice contohnya. Di lembar question ini bisa kita isi soal. Di sini saya sudah punya file dari yang tersimpan di laptop ini. Misalkan kayak gini. Ini kita copy saja di blok soalnya. Kemudian kembali ke Google Classroom, kita paste di sini. Muncul soal seperti ini. Untuk optionnya juga sama. Kembali ke option yang ini. Pastikan A, B, C, D ini sudah tersusun dari atas ke bawah. Jadi langsung bisa diblok. Jadi tidak boleh mendatar. Langsung klik kanan, paste, otomatis tersimpan seperti ini. Nah, kemudian untuk multiple choice-nya kita bisa ngunci. Di sini ada answer key, jadi ini untuk mengunci jawabannya. Misalkan ini kuncinya C, kita klik C. Kemudian di sini ada poin, kita bisa klik. Misalkan kalau kita bikin 10 soal, maka setiap soal poinnya adalah 10. Di sini kita klik dan selesai. Nah, ini sudah jadi. Satu soal ini adalah poinnya 10. Jangan lupa klik required yang mewajibkan siswa untuk menjawab. Untuk membuat soal berikutnya, nomor 2, bisa kita klik lagi, plus, tanda plus itu. Nah, seperti ini. Kemudian kembali ke soal. Kalau menginginkan soal yang ada gambarnya seperti ini, kita bisa klik dulu soalnya seperti tadi, copy paste kayak tadi. Ini lembar soal dan ini optionnya sudah di copy paste. Kemudian kalau gambar itu menghendaki adanya di lembar soal, di sini ada tanda picture. Kalau gambarnya menghendaki ada di setiap option, di sini juga muncul. Setiap optionnya akan muncul. Kita bisa menambahkan gambar. Nah, ini diklik. Maka akan muncul browse. Nah, kita siapkan dulu gambarnya. Jadi kembali lagi ke soal, menu soal. Karena kita menginginkan untuk screenshot ini, kita klik gambarnya, kemudian klik kanan, save as picture. Jadi gambarnya kita simpan dulu biar punya link. Misalkan saya kasih judul filenya namanya gardener, saya simpan di dokumen, save. Nah,
seperti ini. Kemudian kita kembali ke Google, browse-nya ini kita klik. Tadi nyimpennya di dokumen, judulnya gardener, ini kita klik, open. Kita tunggu untuk memunculkan gambar. Nah, gambarnya sudah muncul seperti ini. Kemudian jangan lupa kuncinya misalkan ini B, kita klik B, poinnya 10. Jangan lupa, dan kemudian required. Misalkan ada kesalahan, kemudian kita ingin mengedit, misalkan nomor 1 ini, tinggal diklik aja yang mau diedit yang mana gitu. Misalkan ini yang saya edit adalah poinnya, kasih contoh 2 soal aja. Misalkan poinnya diperbesar, saya perbesar per soal ini 50. Di sini total poin karena tadi 10 tambah 50, total poin 60 gitu. Jangan lupa klik done. Nomor 2 tadi juga saya rubah poinnya menjadi 50. Saya rubah menjadi 50 biar muncul total poin itu 100. Nih, akan terus mengikuti. Jadi skornya anak-anak nanti kalau menjawab dua-duanya betul, itu poinnya adalah 100. Untuk membagikan ke anak-anak lewat WA, atau kita menghendaki anak-anak masuk ke dalam kelas, itu ada tutorialnya. Yang penting mereka punya akun sendiri-sendiri, jadi harus punya email untuk anak-anak. Sedangkan kalau kita milih praktisnya, kita bisa bagikan link soal ini langsung melalui WA. Caranya di sini ada send, kemudian di sini ada tanda seperti ini, kita copy. Kalau ini terlalu panjang bisa kita kecilkan URL-nya jadi lebih pendek, bisa kita copy, kemudian kita kirim ke WA. Ini sudah muncul kemana kita mau mengirim. Tuh. Untuk mengirim tinggal diketik di sini. Tadi kan sudah kita copy, jadi tinggal klik kanan, kemudian paste. Muncul seperti ini. Terus kita kirim. Nah, di sini nanti anak-anak bisa mengerjakan langsung. Kemudian kita juga bisa langsung menilai. Itu Ustadz untuk tutorialnya pembuatan soal. Apabila anak-anak sudah mengerjakan, nanti respon di sini akan bermunculan berapa banyak siswa yang sudah mengerjakan. Sekian tutorial untuk membuat soal dari Google Classroom. Terima kasih. Bila kita menghendaki anak-anak untuk bergabung dalam grup Google Classroom, maka soal-soal yang sudah kita buat ini harus dikirim terlebih dahulu, karena soal-soal yang kita buat selama belum dikirim maka tidak akan muncul di kelas Google Classroom. Memang anak-anak bisa mengerjakan dari linknya secara langsung, tapi anak-anak tidak bergabung dalam grup kelas. Caranya, kita kembali ke Classroom. Ini adalah tugas yang tadi kita bikin, tugas bahasa Inggris. Kemudian di sini ada save atau assign. Kalau save ini hanya menyimpan, kemudian assign ini menugaskan. Kita klik. Nah,
maka akan muncul seperti ini tutorial di awal, gambaran di depan tadi. Kita cek di stream, harusnya tadi muncul di stream. Nah, muncul seperti ini. Kusnul Laili posted a new assignment. Jadi anak-anak bisa melihat ini. Selama tadi belum di-assign, anak-anak tidak akan bisa melihat. Jadi masih berupa draft saja. Tuh. Tutorial untuk mengundang anak-anak agar bisa bergabung di kelas yang sudah kita buat. Pertama di sini kita klik Google Classroom. Kemudian ada Go to Google Classroom, kita klik. Di pojok ini adalah akun. Ini akun-akun yang pernah saya pakai. Jadi anak-anak bisa menambahkan sendiri. Misalkan di sini ada add another account. Jadi email mereka apa. Sementara saya coba pakai ini akun yang ini. Klik. Atau saya coba pakai misalkan Babu Salam ini. Klik. Otomatis akunnya sudah berganti. Ada tanda plus, ini gabung ke kelas. Kemudian di sini diminta untuk menulis kode kelas. Klik gabung. Maka langsung masuk di kelas yang sudah dibikin tadi. Seperti ini tampilannya. Oke. Nah, akan muncul di sini tugas yang sudah dibikin. Anak-anak bisa mengerjakan ini. Tuh. Kalau di sini anak-anak sudah bergabung, maka di sini anggota ini akan bertambah banyak. Di sini ada nama gurunya, kemudian teman sekelasnya siapa saja yang bergabung. Untuk tugas kelas ini adalah tugas-tugas yang sudah dibuat. Jadi akan muncul di sini. Tadi sudah muncul satu, tugas bahasa Inggris dan seterusnya. Untuk penilaian nanti akan muncul di setiap tugas yang kita buat. Contohnya ini. Jadi kalau kita ingin melihat nilai anak-anak, ini bisa diklik